Masa sih harga antenanya lebih mahal daripada harga set-top box-nya? Assalamualaikum Sobat Digital. Oke, jadi ternyata banyak juga di kolom komentar ketika saya mereview harga antena yang harganya tuh di atas 100.000, bahkan sampai 200.000, bahkan ada yang sampai 500.000 ya. Dan mereka bilang di kolom komentar, masa harga antenanya itu melebihi harga set-top box-nya. Jadi lucu gitu ya. Nah, di sini saya akan sharing nih. Jadi kita berharap video ini bisa menambah wawasan sobat ya. Jadi, yang namanya set-top box itu adalah alat untuk penerima atau menerima sinyal dan diterjemahkan menjadi digital, terus dicolokin ke TV menggunakan kabel HDMI ya yang bagus, atau pakai kabel RCA ke TV-nya, dan sobat bisa menikmati siaran TV digital. Kecuali kalau TV-nya sudah baru gitu ya, TV yang sudah digital ya berarti bisa langsung dari antenanya langsung colok ke TV-nya. Tapi sayangnya mayoritas di Indonesia, kalau dilihat secara keseluruhan se-Indonesia, itu masih banyak loh yang pakai TV-nya analog, terutama TV tabung untuk di daerah-daerah, karena memang di sana itu lebih banyak menggunakan TV tabung, katanya lebih awet dan servisnya lebih mudah. Itu ya yang sering terjadi. Kalau TV LCD, LED itu kalau layarnya udah bermasalah ya udah gantinya itu hampir mirip ganti baru, dan lebih banyak orang memilih untuk ganti baru daripada ganti layar LCD-nya. Jadi mendingan beli TV baru kata mereka. Karena memang sesuai data ya, untuk TV tabung itu 10 tahun lebih juga masih bisa hidup ya, paling di servis-servis dikit tapi masih tetap bisa digunakan gitu. Berbeda dengan TV LED atau LCD, itu punya usia. Kalau bisa bertahan lebih dari 3 tahun itu sudah bonus. Kalau bisa bertahan lebih dari 5 tahun tuh bukan bonus lagi ya, karena masa garansinya biasanya paling tinggi itu sekitar 3 tahunan. Malah banyak sekarang yang cuma 1-2 tahun aja, karena memang cuma segitu umurnya. Terus solusi bagi yang TV-nya masih analog ya, mau nggak mau beli set-top box TV digital, karena kemarin ternyata banyak yang nggak dapat bantuan set-top box gratis. Jadi sekalinya yang dapat itu justru wilayah perkotaan doang gitu ya, yang luar daerah itu katanya malah jarang. Jadi mau nggak mau masyarakat harus beli set-top box TV digital yang seperti ini dengan banyak model gitu, dengan beraneka ragam varian, harganya juga beda-beda. Terus ditambah lagi harus beli antenanya juga gitu. Karena apa? Banyak yang belum paham nih, kalau misalkan sobat pakai set-top box ya berarti antenanya harus berkualitas. Kecuali sobat tinggalnya dekat dengan tower pemancar kurang dari 5 km, mungkin itu pakai kawat aja gitu ya, disambung itu udah bagus, atau colokin aja garpu tuh antenanya itu udah bagus gitu. Beda dengan sobat yang tinggalnya mulai dari 20 km di luar pemancar gitu, jaraknya jauh dari pemancar 40 kilo seperti di tempat saya, sekitar 37 kilo dari pemancar. Kita nggak bisa sembarang pilih antena. Jadi inilah kenapa harga antenanya itu bisa lebih mahal dari set-top box-nya. Oke, kita update ya di 2024 ini untuk merek-merek yang terkenal yang pernah kita review juga, yang pasti bergaransi, garansinya jelas gitu ya. Untuk mereknya itu yang pertama kita bahas adalah merek Venus. Di sini merek Venus harganya 115.000 yang paling murah gitu ya. Ini harga set-top box-nya gitu ya. Belum kita bahas antenanya. Antenanya bisa 200.000 lebih nanti ya. Oke, kemudian ada merek set-top box dari Tanaka. Tanaka juga garansinya bagus ya. Kemudian harganya sekitar 150 ribuan. Oke. Dan yang terakhir adalah merek Matrix yang saat ini masih jual mahal karena memang dia iklan di TV nasional gitu kan. Jadinya ya maklum lah harganya buat bayar iklan juga kan. Dan harganya itu ada di atas 300 ribuan. Bahkan yang jual di bawah harga pasar tuh mereka langsung dapat teguran dari pihak Matrixnya gitu. Oke, itu tadi dari beberapa harga ya, dari yang murah, yang sedang, sampai yang paling tinggi, yang terkenal dan berkualitas saat ini. Oke, jadi dipegang oleh Matrix ya. Terus berapa sih harga antenanya? Oke, antena yang sering banget kita review di sini adalah antena merek X ya, memang karena kualitasnya gitu kita review ya. Dan sobat bisa lihat di sini ya, untuk harga antenanya ini kisaran 100.000, ada yang 95.000 sih tadi ya nih. Terus kemudian sampai harga yang 199.000 paling banyak, dan yang paling tinggi itu adalah 499.000 yang modelnya seperti ini, yang tabung ya. Unik banget memang ini ya. Terus kalau kita melihat yang lebih tinggi lagi kelasnya, yaitu antena HDU25, juga harganya ya kurang lebih 200 ribuan juga gitu, yang seperti ini. Dimana HDU25 ini punya dua macam ya, yang satu tanpa sirip, yang satu pakai sirip. Kualitasnya sama aja, jadi nggak perlu bingung kalau di tempat sobat adanya yang modelnya misalkan cuma yang sirip atau yang tanpa sirip, itu nggak masalah karena sudah kita coba dua-duanya di sini, hasilnya sama aja. Karena kalau satelit parabola digital yang masang juga itu random ya, kadang yang ada sirip, kadang nggak ada. Karena kita juga dikirimin dari
distributornya ya random gitu ya. Kadang mereka cetak yang A, kadang mereka cetak yang B gitu. Kita juga nggak bisa milih. Tapi untuk tipenya tetap sama, HDU25. Jadi kalau misalnya kita beli set-top boxnya merek Matrix yang harga 300.000 ditambah antenanya harga 200 ribuan, belum termasuk ongkos itu ya, itu bisa habis mungkin sekitar 550 ribuan gitu. Mungkin dengan diskon ongkir ya bisa lebih kurang gitu ya. Itu hanya produknya aja, belum instalasi. Dimana instalasinya sobat butuh tiang. Yang tiang juga harganya paling murah kalau nggak salah 75.000 ya, yang sekitar 2-3 meter. Belum lagi kalau tempat yang susah sinyal itu butuh 6 meter bahkan lebih gitu, itu biaya lagi. Jadi kalau dikumpulin gitu ya, jadi kalau di total harganya sebenarnya mirip seperti parabola mini. Belum lagi konektornya yang berkualitas juga, kabel yang berkualitas dan segala hal macam hal kebutuhan yang tiba-tiba kita butuhkan di saat masang. Jadi kalau set-top boxnya pakai merek Matrix ya berarti harga antenanya masih lebih murah dong daripada harga set-top boxnya. Jadi ini bagi beberapa konsumen itu masuk akal gitu ya. Tapi bagi banyak orang menurut mereka harga antena itu masih terlalu mahal gitu ya. Paling mahal 100.000 gitu lah ya. Jangan lebih kalau bisa. Tapi sayangnya kalau kalian beli antena harga yang murah, dan sudah kita review banyak harga yang murah yang puluhan ribu dan hasilnya apa adanya. Dimana kalian akan menyesal misalkan beli antena yang harganya 15.000 nggak bagus, kita beli yang 30.000 nggak bagus, beli yang 50.000 nggak bagus. Itu kalau ditotalin harga yang di bawah 100.000 ya mereka belinya, itu sebenarnya udah mungkin harganya udah 500.000 kali totalnya ya. Jadi rata-rata yang saya temuin mereka gonta-ganti antena bahkan bisa sampai 10 antena. Cuma antena yang receh gitu, yang murah gitu. Jadi susah untuk dibikin bagus penangkapan sinyalnya. Jadi nggak bisa dapat sinyal lengkap kalau cuman antena indoor dan masang asal. Apalagi sobat tinggalnya itu di atas 20 km dari pemancar, apalagi sampai 40 lebih, semakin susah. Belum lagi kalau sobat tinggalnya di daerah lembah, terus kehalangan bangunan tinggi, kontrakan yang 3 tingkat mungkin, atau kehalangan sekolah tinggi gitu ya. Banyak sekarang sekolah bangunannya tinggi-tinggi. Itu pasti akan mempersulit sobat dapat siaran TV digital. Oke, sekarang kalau kita turun ke merek yang Tanaka, ini harga 150 ribuan. Terus kita beli antena yang paling bagus sekalian, yaitu yang HDU25. Ini harganya sudah melebihi kan. Nah ini udah mulai buat mereka, wah nggak masuk akal nih, masa antenanya lebih mahal daripada set-top boxnya. Oke, kalau kita turunin lagi, dimana Venus Mini cabai rawit ini pernah kita review dan hasilnya bagus kan. Tapi tetap waktu saya review ini pakai antena HDU25 yang seperti ini. Nah, jadi sobat bisa lihat sebenarnya yang harusnya dibagusin itu adalah antenanya. Jadi kalau misalkan sobat males gitu ya pakai jasa teknisi, sobat bisa pilih antena PX gitu. Antena PX itu sudah bagus menurut saya kualitasnya. Tapi kalau sobat mau pakai jasa teknisi, pasang yang lebih lagi di atasnya. Jadi bisa pakai HDU25 seperti saya. Tapi kalau sobat mau pasang sendiri ya silahkan. Sudah saya berikan video panduan di YouTube ini juga dari cara cari arah sinyal pemancar terbaiknya ke arah mana, terus pemasangan kabelnya, masang konektornya, pokoknya semuanya sudah kita jelaskan di sini termasuk instalasi set-top boxnya. Oke, jadi semoga video ini bisa menambah wawasan sobat ya. Jadi set-top box standar nggak apa-apa, yang penting bergaransi gitu ya. Terus sudah SNI, ada perizinan lengkap dari Kominfo-nya. Tapi kalau untuk antena ini nggak bisa ditawar. Kalian harus beli yang benar-benar berkualitas, sesuaikan dengan tempat lokasi kalian. Kalau kalian tinggalnya mungkin 100 km dari pemancar, berat. Mau beli HDU25 pun belum tentu dapat sinyal juga. Jadi solusinya yaitu parabola, tetap di parabola. Oke, jangan lupa bagi yang mau pasang antena TV digital di satelit parabola digital, silahkan langsung WhatsApp di deskripsi video ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sahabat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.